Shalom, selamat pagi yang menginang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 6 Mei 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dari kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Pangido sadatadda sian ho, Pangido sadatadda di ho sian Jahoba di Batam, Pangido sian Banua Toru, Manang sian Banua Gijang Sahali. Demikian firman Tuhan. Amanginang ayat ini berkisah tentang Ahas yang diperintahkan Tuhan, dia diperintahkan Tuhan untuk meminta tanda atas apa yang harus dia lakukan berikutnya. Luar biasanya, pada ayat berikutnya, Ahas sendiri menolak. Ahas sendiri menolak bahwa ini sudah perintah dari Tuhan, mintalah tanda. Tetapi Ahas menolak bahwa dengan meminta pertanda kepada Tuhan, dia menjadi mencobai Tuhan. Padahal itu perintah. Lalu yang mana yang seharusnya bisa kita petik pelajaran dari kisah Ahas ini? Yang pertama sekali bahwa firman Tuhan sebelumnya dan tradisi yang terjadi di orang-orang Israel, baik banyak orang yang minta-minta pertanda, benar, tetapi sebagian orang lagi tidak lagi berdasarkan pertanda yang mereka minta. Mereka paksakan pertanda itu harus sesuai dengan yang mereka pikirkan. Tuhan berilah pertanda seperti ini, Tuhan berilah pertanda seperti ini, jika ini memang perintahmu begitu. Nah, untuk itu Ahas menolak. Meskipun Tuhan perintahkan, ada indikasi bahwa ketika dia meminta sesuatu, dia akan berasal dari pikirannya. Bahwa Ahas akan meminta pertanda yang dari dalam pikirannya sendiri, begitu. Kalau misalnya, kalau saya pergi pelayanan hari ini, tetapi hujan, berarti Tuhan tidak suka. Atau ada tanda-tanda dari Tuhan supaya, ya udahlah, saya nggak usah pergi. Tapi itu berasal dari pikiran Ahas sendiri. Maka dia menolak. Saya tidak mau mencobai Tuhan Allah. Lalu ayat berikutnya adalah ketika dia tidak mau, Nabi Yesaya, Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Allah sendirilah yang kemudian memberikan tanda. Biarlah tanda itu adalah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui satu tanda? Perkara kejadian adalah tanda dari Tuhan. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pemberhalaan terhadap pikiran sendiri. Itu yang dilakukan oleh Ahas. Maka dia meminta, untuk itulah kita perlu meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Apakah benar kejadian ini Tuhan adalah pertanda dari Tuhan supaya saya lebih seperti ini, supaya saya tidak seperti ini, supaya saya melakukan ini, dan yang lain-lain. Itu yang dilakukan Ahas. Tapi untuk meminta pertama sekali tanda kepada Tuhan, Ahas
dan didukung oleh Tuhan, dia tidak mau meminta-minta tanda supaya dia tidak jatuh ke dalam pemberhalaan terhadap pikirannya sendiri. Namun ternyata mengenang sesuai dengan kisah Ahaz ini, Tuhan sendirilah dengan kebijaksanaannya yang memberikan tanda, mengarahkan kita hendak kemana tindakan perilaku kita, perbuatan kita selanjutnya. Biarlah itu juga terjadi di dalam kehidupan kita, mengenang. Bukan kita yang meminta-minta tanda sesuai dengan pemikiran kita untuk apa yang harus kita lakukan ke depannya, tapi biarlah Tuhan yang sudah memberi tanda itu di dalam kehidupan kita, memberikan juga kita kebijaksanaan agar kita mampu mengenal, oh ternyata ini maksud Tuhan. Oh ini yang diinginkan Tuhan agar kulaksanakan di dalam kehidupanku. Mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, meminta kebijaksanaan padanya agar kita bisa turut ke dalam rencana dan rancangan yang dilakukan oleh Tuhan dan menjauhi pemberhalaan terhadap rancangan-rancangan kita sendiri, sebab rancangan Tuhan adalah yang terindah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami bahwa Engkau lain sepenuhnya berkuasa di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, kami tidak mengandalkan diri kami, kekuatan kami, bahkan pikiran kami sekalipun. Biarlah seluruh tindakan, perbuatan, perkataan, perencanaan kami adalah berdasarkan kuat kuasa-Mu. Untuk itu kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau yang anugerahkan Roh Kudus-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat mengenal setiap rancangan dan rencana yang telah Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Berkati segala aktivitas pekerjaan perjalanan kami sepanjang satu hari ini ya Bapa, biarlah berjalan penuh damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Mengenang sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.